Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mamaras Podcast. Tadi kita bicara dengan tokoh masyarakat Desa Lematamba, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Untuk tamu saya yang kedua ini sosok yang sangat luar biasa ini. Dia itu adalah sudah membumi bukan saja di Desa Lematamba tapi juga wilayah 3 Cirebon ini. Karena dia sebagai pengelola atau istilahnya juru kunci Lematamba yang sudah bertahun-tahun, dan juga dia pernah menjabat sebagai kepala desa Lematamba yang baru 2 tahun kemarin dia lengser. Oke Pak Haji, podcast Mamaras Podcast kali ini saya sengaja pengen tahu sejarah. Tadi sudah dengan tokoh masyarakat Pak Bapak Sayur ya. Ini saya langsung ke Pak Haji Kusnan nih. Pak Haji Kusnan ini sudah berapa lama ini sebagai pengelola ya istilahnya? Ya. Bukan juru kunci ya Pak Haji? Bukan, pengelola. Pengelola ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pertanyaan yang tadi, saya mengelola keramat Lematamba dari mulai tahun 90. Tahun 90 karena Bapak Kuncen Sepuh, Bapak Haji Muhammad itu beliau meninggal wafat di Mekah tahun 89. Dan kebetulan tahun 89 akhir Desember saya baru pulang dari Mekah, habis kuliah dari sana. Akhirnya pihak keluarga menunjuk saya sebagai pengelola di Keramat Lematamba itu. Keramat Lematamba atau Pangeran Suranegara ya. Apalagi menjabat sebagai kepala desa, jadi sudah jadi kunci dan juga sebagai kalau kita kan tahunya juru kunci ya Pak Haji. Iya. Istilahnya orang luar, saya sebagai orang sekitar Panguragan juga tahunya juru kunci. Ternyata itu istilahnya pengelola. Nah, mekanismenya atau seperti apa kok Pak Haji bisa jadi juru kunci ini? Emang itu di inisiatif masyarakat, dikelola ditunjuk oleh masyarakat atau ada mekanisme lain? Itu sudah dimasukkan ke aset desa. Dalam hari ini pelaksananya itu lelangan. Cuma lelangan itu tidak memaksa harus sekian-sekian. Seperti ini berarti tanah aset desa ya? Desa. Jadi masuk pendapatan asli desa? Asli desa, mendapatkan asli desa. Saat itu hanya cuma 2 juta dalam 1 tahun. Waktu tahun? Waktu tahun 80 juga. Sebagai pengelola mulai saya tahun 90. Itu 2 jutaan? Kita 2 juta. Masuk ke kas desa itu? Kas desa. Resmi itu ya? Resmi ke kas desa. Gitu ya. Berarti ada pesaingnya dong? Saat itu nggak ada. Karena Keramat Lematamba ini kewenangannya dulu itu ada di kepala desa ya. Ada di kepala desa. Bahkan dari cerita awal tadi yang cerita Bapak Sayur tentang mulai awal penjaga daripada sumur yang konon katanya sumur Keramat Pangeran Suranegara. Kalau sejarah pastinya wawalam ya, kita juga belum tahu. Kalau menyikapi dari buku ini, buku panduan yang dibuat oleh saudara Haji Toat, kakak saya. Orang Lematamba? Orang Lematamba, kakak kandung saya. Yeah. Tapi beliau sekarang udah wafat ya. Ini tahun 2000. Mohon maaf ya, kalau istilah hadis itu sanad dan rawinya itu tidak jelas. Artinya doib. Kebenarannya doib. Cuma wawalam ya masalah itu sejarah. Tapi yang saya tahu bahwa tadi setelah dikelola dulunya oleh Bapak Karsia yang menemukan sumur ada di lokasi situ, terus digantikan oleh anaknya Bapak Haji Subandi. Itu termasuk masih kakeknya istri saya, Bapak Haji Subandi. Ketika transisi pada tahun 1968 itu kekuasaan yang ngelola di Keramat itu diambil oleh kepala desa yang baru ini. Sehingga, itu secara paksa atau emang ada mekanismenya Pak Haji? Ya secara paksa. Diambil alih. Paksa gitu? Diambil paksa. Karena ganti kepala desa. Setiap ganti kepala desa berarti dikelola sama yang kepala desa yang baru? Kepala desanya itu masih mertua saya. Mertua saya terus ganti, kepala desa yang baru akhirnya diambil paksa. Gitu. Akhirnya dikelola oleh desa. Kepala desa sampai mulai ramenya itu terkenal oleh masyarakat umum itu tahun 88. Coba tahun 88 saya nggak ada. Ya, maksudnya bukan nggak ada, saya berada di posisi masih berada di Mekah. Itu yang sebagai juru kunci namanya saudara Hadi Jeni yang jadi juru kunci. Saking banyaknya tamu yang ngambil,
datang itu mulai rame tahun 89 sampai dengan sekarang. Jadi gini Pak Haji ya, ini kan tadi Pak Haji sudah menjelaskan atau menceritakan baik oleh Pak Sayur sebagai tokoh masyarakat tentang detail bagaimana keberadaan sumur keramat lemah tambah ini. Ini kan sesuai dengan namanya, lemah tambah, lemah itu tanah, tambah itu obat. Jadi tanah yang bisa untuk obat ya Pak Haji ya. Iya. Nah masyarakat kita, masyarakat Panguragan dan sekitarnya, bahkan mungkin wilayah 3 dan mungkin Jakarta, Bandung, Semarang dan sebagainya itu kan tahunya bahwa Lemah Tambah itu sebagai desa yang mempunyai karomah tanahnya dan airnya. Nah itu biasanya setiap minggu atau setiap Jumat Kliwon itu biasanya berapa pengunjung atau tamu yang Dulu itu masih dipandu oleh tim dari Dinas Kebudayaan tingkat kecamatan. Itu ada pakai daftar tamu, kita lapor setiap bulan dari pengunjung. Waktu tahun 90-an itu jumlah pengunjung dalam 1 bulan itu diperkirakan 500 orang. Itu pengunjung. Dari mana itu? Ya dari berbagai macam, terutama dari wilayah 3 Cirebon yang banyak. Di luar wilayah 3? Wilayah 3 Cirebon, dari Bekasi, dari Depok, dari wilayah Tangerang, bahkan ada juga dari Lampung. Dari terbatas informasi ya Pak Haji ya? Iya. Belum ada yang namanya media sosial, di media televisi juga mungkin jarang, tapi mereka kok begitu mengetahui gitu kan bahwa di sini ada keramat Lemah Tambah yang mempunyai karomah air dan tanah gitu kan. Karena orang Lemah Tambah kan banyak yang usaha di luar. Oh, jadi dari mulut ke mulut lah iya, gitu, mereka informasinya. Jadi coba aja ke sana ke Lemah Tambah, cari sampai coba sana ke Lemah Tambah, kan seperti itu. Iya. Ini kan benar ya Pak Haji, bahwa mereka datang itu untuk memberikan bukan memberikan, tapi mereka yaitu dengan berbagai keperluan. Misalnya karena ini sebagai lemah dan airnya tambah, mereka datang itu ada yang sakit, ada yang ini termasuk ada yang perjodohan, dan juga mungkin saya dengar dari beberapa informasi itu ada yang ya mohon maaf ini misalnya mereka yang pengen naik pangkat misalnya kan, tentang kehormatan lah misalnya. Apakah memang seperti itu mungkin Pak Haji? Iya memang ada, memang kebanyakan seperti itu. Artinya bukan kebanyakan untuk berobat sakit, karena mungkin dalam keyakinan sugesti dia itu secara medis tidak ada penyakitnya, akan harus datang ke Lemah Tambah. Dia dapat ini enggak impen atau semacam wangsit mungkin kan biasanya? Jarang sih yang dapat seperti barangkali Pak Haji, saya itu dari Sumedang. Saya pernah ini nanya ke Kiai misalnya kan bahwa sakit saya sembuh ini harus datang ke Lemah Tambah untuk ngambil air dan tanah misalnya. Itu ada yang keyakinan ya, termasuk tadi yang dikatakan pejabat yang kepengen naik pangkat. Ada itu? Ada. Jodoh juga? Iya, kepengen lulus tes atau apa iya. itu. CPNS misalnya. Ya. Memang ada beberapa klinik-klinik atau paranormal juga menjadi rujukan. Tapi mungkin apakah berkurang nggak dari Pak Haji jabat 20 tahun lalu dengan terakhir itu? Bahkan setelah saya sudah tidak menjabat, masih banyak yang mencari saya. Di rumah, ya katakanlah banyak bahwa saya ini sebagai dukun itu terserah lah gitu, terserah. Yang penting saya lillahi ta'ala bisa mau menolong orang yang punya kebutuhan dengan kita gitu. Saya mulai tahun 2000 itu sudah tidak mengelola lagi. Setelah saat saya sebagai pengelola itu 1 tahun itu cuma 15 juta, 1 tahun untuk kas desa. Lelangan itu ya? Lelangannya itu. Ketika tahun 1919 tahun 2019 itu dikelola perangkat desanya itu pejabat, dilelangkan oleh pejabat. Akhirnya karena ada pesaing sampai 187 juta. Itu belum ada penaksi dan lain sebagainya. Itu berarti komplit kalau bayar sekitar 210 jutaan. Nah dengan adanya seperti itu ya akhirnya larinya ke pengunjung seolah-olah semacam perusahaan begitu. Dibisniskan. Iya, dibisniskan karena yang melelang ini pihak ketiga, yang juru kunci orang lain juga. Jadi akhirnya seolah mengejar target seperti itu. Gini Pak Haji, saya itu kan yang menarik ini ya, bahwa tanah dan airnya itu tidak pernah surut katanya. Maksudnya airnya itu diambil liter-liter gitu kan ya, sama berember-ember, karena pengunjungnya kalau malam Jumat itu kan membludak. Ya, saya pengen tahu ini. Saya dalam hati saya sih bahwa ini benar, bahwa air itu memang bersumber dari keramat itu. Nah, Pak Haji itu ini kan mau membongkar nih, ya kan? Pak Haji mau buka-bukaan di podcast Mamaras Podcast ini. Ini luar biasa ini. Jadi semuanya ini harus nonton ini statementnya Pak Haji ini yang sudah kawakan jadi pengelola ini.
Jadi setelah saya mengelola tahun 90, terus mulai saya sebagai pemenang lelang itu tahun 97. Dari mulai tahun 90 aja lah. Iya. Saya masuk ke situ, itu memang kondisi sumur itu memang cuma hanya diameternya sekitar 90 cm. Iya. Masih inilah kecil lah gitu ya. Macam masih kecil. Iya. Dalamnya air itu sekitar 1 meter. Udah ada air itu. Udah ada air. Iya. Cuma kalau selalu banyak yang ujung akhirnya air kan keruh. Iya. Akhirnya keruh. Cuma saya sampai di situ saya juga kaget. Bahwa setelah saya menjabat di situ, masih itu kok di dalam kok ini ada keran gitu loh. Maksudnya ada benda lain. Ada benda lain gitu. Ada Keran itu untuk apa ini? umum untuk menambahin air yang itu. Oh. Jadi karena banyaknya pengunjung airnya telat maka dibukalah keran itu. Keran itu berarti Dibantu ada air salurannya PDAM dong. gitu loh. Pada saat juru kuncinya Hadi Jenny gitu. Jadi dibuatkan keran air mancur di situ Iya. untuk air yang ada yang diminta oleh orang-orang itu ya. Jadi Pak Haji datang itu sudah ada instalasi PDAM instalasi itu. PDAM di situ ada. Makanya airnya tidak pernah habis. Air tidak pernah habis. Jadi selama ini air itu bukan dari air yang secara alami keluar dari lubang itu, sumber Ya, keramat itu. Dari keran itu airnya coba aja lihat aja kalau sampai sini. Kalau disamakan itu ya sama memang air Iya. dari PDAM itu. Nah, kalau Gitu. tanahnya Kalau tanahnya kosong ngambil dari luar. Diisi. Jadi kita ngambil dari sawah, kita Iya. misalkan ngambil 1 kubik, kita timbun di situ. Ditimbun di situ. Hal itu tuh sebetulnya untuk masyarakat Desa Lemah Tambah sudah bukan rahasia lagi. Dan tanah itu tanah dari ngambil luar. Dari luar itu sudah bukan masalah, terus katakan bukan rahasia lagi. Tetamu ya mungkin tidak tahu. Itu yang diberikan oleh tamu oleh juru kunci atau pengelola itu. Iya, oleh juru kunci itu. Karena kalau ambil air dari sumur kan kapasitas air itu kalau udah diambil 500 liter, itu airnya sudah keruh. Wah, ini masyarakat luar khususnya di luar Desa Lemah Tambak, mungkin di luar Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, itu tahunya bahwa air dan tanah itu murni dari sumur yang keluar dari sumur itu. Ya, ternyata Pak Haji Kusran ini mau membongkar. Apakah memang karena ini sudah tidak menjadi pengelola dan bukan lagi sebagai kepala desa, sebagai kubu, ini kok berani? Apakah tidak ini resiko-resiko nanti Pak Haji nih? Ini kan sangat luar biasa, ini penghasilan aset loh. Seperti tadi Pak Haji datang itu ngasih tadi mau cerita itu kan, ini kan namanya memotong rezeki orang luar yang biasanya tadi sugesti percaya, tiba-tiba Pak Haji bicara di podcast Mamaras ini bercerita yang sebenarnya ini, iya kan? Iya. Tapi juga bumerang. Gimana itu bisa ini? Berani nggak misalnya Pak Haji nanti dicaci atau disomasi lah mungkin bahasanya kan oleh pengelola yang sekarang Kita dan sekarang kan- kubu sekarang itu. Pengunjung itu bukan hanya datang ke Keramat Lemah Tambak. Pengunjung bahkan banyak datang juga ke rumah-rumah ya. Ke rumah itu maksudnya kuncen. Artinya ke rumah kuncen yang sekarang mungkin ke rumah saya juga masih banyak. Iya, mantan-mantan pengelola Iya, berarti. mantan-mantan pengelola itu masih banyak di Lemah Tambak itu banyak, katakan istilahnya banyak dukun dah. Iya, iya. Tapi terutama karena air dengan tanah itu merupakan sarana. Sarana yang diberikan oleh kita Iya. kepada orang, yang penting itu doanya. Bukan karena dari sumurnya atau mungkin dari apanya. Yang penting kita dari doanya. Dari doanya yang kita berikan, kalau istilah sekarang mungkin maunahnya gitu Iya, iya. Maunahnya ya. Mengapa seperti itu? Karena kejadiannya di Lemah Tambak sekarang sudah tidak itu, sudah menjadi pokok bisnis. Iya. Nah, kami sebagai masyarakat Usaha Lemah dong ya Tambak, berarti ya? Iya, usaha. Sebagai ladang usaha. Sebagai ladang usaha, daripada desa kita ini rusak, yang datang ke Lemah Tambak dijadikan bisnis usaha di Keramat, dihargai sekian, bahkan ada yang petunjuknya memakai nama saya itu ada. Saya datang ke Keramat Lemah Tambak itu diminta uang sekian juta oleh nama Haji Kusnan. Iya, Sampai saya silakan Pak ketemu dengan saya bukan orangnya. Oh iya bukan, di mana lokasi Keramat Lemah Tambak lah gitu lah. Ini sangat disayangkan. Orang dulu itu murni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, kok sekarang malah di bisnis. Karena dengan harga lelang yang di luar daripada kemampuan. Iya. Katakan kalau 1 tahun harganya sudah 200 juta per bulan sekian, akhirnya ujung-ujungnya ke bisnis. Iya, hitung-hitungan. Iya, akhirnya hitung-hitungan seperti Iya, itu. Dan seolah-olah itu apa istilahnya udah niat untuk ikhlasnya sudah tidak ada begitu. Enggak, jadi Pak Haji itu dengan membongkar tadi rahasia di balik air dan itu tanah itu siap bahwa nanti itu ada orang yang protes. Ini maksudnya apa Pak Haji, kok dia bercerita ke kita gitu, ke Mamaras Podcast ini menceritakan yang sebenarnya. Ini kan
terjadi kebohongan publik ini, tapi dibongkar sama Pak Haji, habis-habisan dipreteli. Itu siap nggak nanti? Siap. Dapat saya serangan siap. dari orang-orang yang mengelola orang-orang itu. yang menanyakan memprotes ke saya, silakan ke WA saya. Tidak usah di media, bila perlu datang ke rumah saya. Ini alasannya kenapa Pak Haji sampai menceritakan ke publik gitu tentang air itu dari keran PDAM, tanahnya diambil dari luar ini keramat. Apa? Ada maksud? Bukan kedendaman kan? Bukan. Bukan. Situasi seperti sekarang ini kita belajar jujur-jujuran saja lah, begitu lah. Iya. Karena daripada di keramat pengobatannya ada ya semacam kayak apa ya istilahnya tuh, pakai ya semburan ilmu segala macam lah. Mempengaruhi nggak pengunjung ini kalau misalnya pengunjung tahu bahwa itu bukan air yang dari sumur dan Ya itu tanahnya? hak pengunjung, asal itu pengaruh itu masuk hak daripada pengunjung gitu. Mungkin pengunjung yang pernah ke Keramat Lembah Tambak penasaran dengan ada tayangan saya gini, mau langsung ketemu dengan saya juga nggak masalah. Iya. Saya siap, kenapa sih Pak Jugusnya setelah lengser peribahasanya gitu Baru ya, membongkar. malah membongkar karena seperti ini. Iya. Itu kan. Saya siap menjawab gitu kan. Sekalipun tidak sekarang gitu loh. Tidak sekarang saya siap menjawab, silakan WA nomor saya, alamat saya juga jelas. Bahkan apabila ada pihak-pihak yang tertentu merasa dirugikan dan segala sebagai macam gitu, kan siap tanggung jawab gitu. Iya. Ini bisnis kan sudah bertahun-tahun nih Pak Haji ya, dari Pak Haji sebelum menjabat sebagai pengelola dan sebagainya. Walaupun mekanismenya itu kan memang ada uang yang masuk ke pemerintah desa ya Pak Haji ya. Maksudnya lelang, artinya kan berarti kan ada mekanisme tentang penganggaran kan, bahwa tadi dari sekian sampai berapa ratus juta ya setiap tahun itu. Nah di luar itu tuh Pak Haji tuh, ya ini kan sama saja membisniskan tanah dan air ya. Ya. Pengunjung mungkin kan tidak ditarif ya, tidak dipatok lah bahasanya. Itu kalau kita bicara tentang penghasilan ini, baik sebagai pengelola gitu atau sebagai orang yang dipercaya oleh pengelola itu, kira-kira kalau hitungan hari itu berapa, minggu itu berapa, kalau bulan itu berapa misalnya ini. Ini sih bicara, saya kan menariknya begini, ini air yang sebenarnya bukan air yang sejatinya dari itu, ya kan? Ya, kok dia berani bertega-teganya untuk mengatakan bahwa ini air Karoma dan dia katakanlah mendapatkan keuntungan pribadi ya. Kalau desa kan sudah jelas melalui lelang kan. Ini saya pengen tahu secara pribadi baik pengelola maupun orang yang dipercayalah oleh pengelola itu biasanya keuntungan atau berapa sih dapat uangnya lah kira-kira begitulah. Jadi pada saat saya sebagai pengelola itu ada yang terpercaya ya, yang dipercaya sebagai juru kunci dari situ ya. Teknisnya ya karena kita itu bahasa kemarin itu sempat membeli karena dia sendiri juga ujung-ujungnya usaha gitu. Jadi kalau ada tamu rombongan misalkan ya, satu bis katakanlah. Jadi satu orang itu misalkan ya ditarik misalnya satu orang 50 ribuan. Itu di 50 itu sudah harga dipatok berarti? Udah dipatok, 50 ribuan yang satu orang dapat satu setel bahasanya. Dia sudah tahu itu ya? 50 ribuan tahu. Iya tahu si pengunjung ini. Pengunjung udah tahu gitu. Bisa lebih daripada itu. Tapi kembali lagi ke bahwa kita air merupakan sarana dengan tanah ini, kembali lagi terutama keyakinan orang itu. Semua hakikatnya karena yang di atas dan syariatnya kita yang ada di Lembah Tambak seperti ini. Semua pengunjung yang satu bus tadi. Iya. Yang satu bus itu misalnya. Iya. Karena mereka datang ke sini ya pengen selain berziarah dan berdoa juga dapat Tanah sesuatu sama dari tanah dan air itu. Iya. Yang ngambilnya kuncen pegawainya, pegawainya. Orang lain tidak boleh selain pengelola itu. Nggak boleh. Berarti orang tidak pernah tahu kondisi di dalam itu. Tidak tahu. Termasuk keran yang mengucur itu ya. Keran yang mengucur yang tahu cuma hanya pegawai-pegawai pada situ. Beberapa orang yang di situ. Nah, pegawai situ kan kadang ada yang keluar kan udah rame ngomong dari mulut ke mulut gitu kan. Seperti itu, bukan sebetulnya pembongkar seperti ini bukan saya baru sekarang bukan. Iya, dari dulu juga dari sudah dulu juga praktek sudah kotor itu. lah begitu ya. Mah bukan secara media seperti ini gitu kan. Secara mulut ke mulut pada teman juga banyak sekarang apalagi di online ada yang sampai ngejual tanah Lembah Tambak secara online. Seperti itu kan banyak. Itu sebetulnya bukan dari sekarang. Iya. Dari dulu juga sudah tahu bahwa air yang dibawa dari Lembah Tambak ini air pam itu sudah tahu dari orang masyarakat Lembah Tambak itu. Iya. Tapi kalau di luar belum tahu mungkin. Di luar mungkin belum tahu gitu. Iya. Dan Pak Haji ini dalam keterangan podcast Mamarat Podcast ini pengen menyampaikan sebenarnya air itu bukan murni dari sumur Karoma Pangeran Surya Negara, tapi ada air dari luar yaitu air PDAM. Air PDAM biar tidak pernah merasa kalau nggak ada. Kalau musim kemarau. Dan air tanah juga habis ya. Tanah juga habis, termasuk sumur yang di luar tuh lihat aja sumur yang di luar yang tayang-tayangan kemarin itu kan banyak pipa-pipa itu tuh. Iya. Pipa-pipa PDAM itu. Sengaja untuk mengisi sumur yang di luar.
Itu kalau sejarah ke depan ke belakang sana dari buku ini ya alam gitu karena memang narasumbernya juga tidak jelas. Cuma karena kita menghargai ada kakak saya membuat buku seperti ini ya saya ngikut-ngikutan gitu. Ada merasa ini nggak Pak Haji itu? Ini kan apa ya, seolah-olah sudah membohongi publik, membohongi para peziarah, tetamu, begitu kan. Emang kalau yang namanya karomah atau sugesti kepercayaan itu kan ini air dan tanah sebagai media. Tapi kita sudah membohongi secara batin bahwa ini bukan dari keramat ini, tapi dari air dan tanah yang dari luar. Ini secara psikologi ya, ada batin ini Pak Haji merasa ini nggak selama ini? Maksudnya perasaannya tuh, apakah wah ini sudah sebelum saya sudah terjadi gitu, saya sih tinggal melanjutkan begitu kan? Atau karena memang uangnya yang banyak itu mungkin, atau gimana Pak Haji? Bukan, jadi memang dari awal juga sudah terjadi seperti itu. Cuma kan tergantung keyakinan si para yang datang itu ya. Nggak ada bersalahnya apa Pak Haji maksudnya? Nggak ada bersalah maksudnya? Ya bukan bersalah. Itu memang yang sebenarnya seperti itu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Kita juga tidak merasa bersalah atau kita tidak punya merasa dendam dan lain sebagainya, tidak. Iya. Apalagi sekarang udah zaman media. Iya. Kita semua perlu tahu gitu perlu kan. tahu. Beda dengan air Zam-Zam yang ada di sana di Mekah. Iya. Kalau air di Mekah di Zam-Zam di sana jutaan orang. Bahkan di Madinah juga ada gitu kan. Itu kan tapi karena khasiatnya air memang beda. Nah, termasuk air di Lemah Tambah juga beda karena keyakinan orang ini tetap air dari Lemah Tambah. Tanah juga dari Lemah Tambah. Tapi kalau sugesti kita yakin ya kemarin juga ada tamu yang datang gitu ya ke kita tentang nanya dari Lemah Tambah. Air dari Cumbuk Yuyu ngambilnya malah di lokasi makam. Iya. Yang penting dapat tanah Lemah Tambah dan air dari lokasi makam ini dari Leng Yuyu ke Rubasi itu. Ada yang seperti itu keyakinannya. Karena yakin sugesti itu yakin seperti itu sembuh. Iya. Berarti memang ini ya Pak Haji, apa namanya, air di sini itu memang sangat memberikan karoma itu ya, maksudnya karoma karena keyakinan dari pengunjung itu sendiri. Jadi terlepas dari mana airnya, yang penting pengunjung atau peziarah itu yakin dengan air itu, dengan tanah itu, mereka akhirnya juga bisa sembuh ya. Iya seperti itu karena sudah terbawa nama Lemah Tambah, lemah itu tanah, tambah itu obat. Iya. Bahkan dari cerita dulu Bapak Sayur tadi narasumber yang pertama itu bahwa blok kita di sini Lemah Tambah Barat namanya Desa Kujang. Sebelah sananya Kujang Wetan. Gitu. Akhirnya pindah sendiri karena bahasa Cirebon lemah tambah, lemah itu tanah, tambah itu obat. Jadi keyakinan dengan kita ngambil lemah tambah itu akhirnya dengan sendiri dari mana Mama Ras dari lemah tambah. Dari mana kali dari lemah tambah. Jadi seperti sekarang ini kan bulan Rabiul Awal. Kalau ada tamu dari luar ditanya itu kenapa disebut lebih dikenal bulan Maulid. Lebih daripada nama bulan yang sebenarnya. Oh iya. Nah, bulan Maulid kan bulan ada di tengah-tengah 12 Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah yang rahmatan lil alamin gitu kan. Akhirnya dikenal Maulid itu bahasa Cirebon itu istilahnya melahirkan bulan kelahiran Rasulullah. Sehingga lebih dikenal kelahiran Rasulullah daripada Rabiul Awal. Kamu dari Jakarta mau kemana? Mau muludan ke Cirebon, mau muludan ke Lemah Tambah, bukan mau Rabiul Awalan kan gitu kan. Nah, mungkin Lemah Tambah juga seperti ini gitu. Oke Pak Haji, ya tadi kan sudah banyak cerita termasuk seperti apa air dan tanah Lemah Tambah. Ternyata bukan dari air tanah itu bukan dari sumur atau keramat Lemah Tambah yang asli. Tapi memang ini didatangkan dari air PDAM dan tanahnya juga dari luar ya. Walaupun masih ada di lingkungan desa Lemah Tambah ya Pak Haji ya. Jadi Pak Haji juga siap ini kalau misalnya ada komplain atau ada orang yang protes. Karena statementnya Pak Haji membongkar keaslian dari tanah dan air Lemah Tambah ini. Ya barangkali kan ada masyarakat atau tetamu yang katakan kepengen tahu persis, itu tidak usah di media, silakan datang ketemu dengan saya, ngobrol, menanyakan yang sebenarnya seperti apa dan tujuan seperti apa, saya siap menjawab. Iya. Oke, tadi bincang kita Mamaras Podcast yang perdana ini, intinya apapun yang kita lakukan, sepanjang kita itu percaya dan kita yakin dengan apa yang kita lakukan, insya Allah atas izin Allah semuanya bisa terjadi. Termasuk ketika ada orang yang datang minta tanah, minta air di keramat Lemah Tambah, walaupun sejatinya tanah dan air itu bukan berasal dari karomah sumber Lemah Tambah dan dari air keran PDAM, ternyata ketika kita sebagai peziarah yang sudah yakin dan sugestinya kuat bahwa itu mempunyai karomah, insya Allah air dan tanah itu memberikan manfaat bagi kita. Demikian Mamaras Podcast yang perdana kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.